masalah tantangan menyusui juga boleh, diskon 50% semuanya. Dan untuk ibu, khusus untuk ibu, kalau konsultasi bebas ya, bebas boleh dalam minggu ini, tapi ibu ini hanya sampai besok ya. Jadi ini ebook terbaru dari Ayu Asi, khusus untuk ibu yang sedang hamil saat ini ya, yang akan menantikan buah hatinya. Nih Bu, saya sudah buat ebook panduan menyusui minggu pertama. Kenapa saya buat ini? Karena ibu yang habis lahiran tuh panikan, maunya akses yang cepat, jadi nggak usah search Google lagi. Saya sudah sediakan di sini apa ekspektasi setiap hari. Hari pertama itu ekspektasinya apa? Kencingnya berapa? Bayi harusnya nangis apa enggak? Ekspektasi hari kedua itu apa? Ya, sindrom malam kedua itu gimana? Apa tanda-tanda bahaya pada hari pertama? Misalnya mekoniumnya tidak keluar, kencingnya berapa kali, bayi menangis atau berhenti. Lalu tantangan menyusui. Jadi ini ebook ini ya, Mam, aku ada buat video juga. Ada 9 video. Videonya itu tentang posisi menyusui, bagaimana cara suplementasi, berapa cc susu, kalau misalnya harus diberikan susu tambahan, ASID ataupun sulfur, berapa cc yang harus diberikan pada hari pertama, hari kedua, ya, gimana pijat limfatik pada saat payudara udem, misalnya karena yang tadi ya, SC mendapat cairan infus yang terlalu banyak, gimana tanda bayi lapar, bagaimana memerah kolostrum, ya, memerah dengan tangan, dan tips-tips untuk mamanya. Jadi memang aku khususkan dibaca di handphone, bukan di laptop, jadi praktis pada saat habis lahiran, nggak usah bingung-bingung cari informasi, nggak usah panik, sudah ada di situ checklistnya, dari yang ekspektasi sampai tanda bahaya, sampai solusi, dan ada video-video juga kalau mau ditonton pada waktu hamil, gimana posisi menyusui, gimana cara perlekatan yang baik, dan lain sebagainya. Ini 99.000. Aku akan launch out minggu ini di Ayu Asi, tapi ini aku kasih dulu di forum ini dan nanti di Kita Menyusui. Dan seperti tadi giveaway-nya 50%, jadi hanya 49.000 saja, tapi sampai besok ya namanya. Besok, lewat dari besok kembali ke harga di Ayu Asi akan berikan di launching minggu ini. Jadi kita memang buat yang praktis, kita buat yang gampang untuk ibu menyusui baru lahiran, karena saya pernah 4 kali dan itu panik cari informasi gimana. Ini sudah lengkap semua di minggu pertama ini. Kalau minggu pertama ini kita sudah lewati dengan baik, mudah-mudahan minggu-minggu berikutnya juga sudah lebih nyaman. Oke. Gitu Dr. Joyce dari saya. Semangat ya mama-mama semua, semuanya dapat giveaway. 3 orang yang tadi 200.000 dan semuanya diskon 50%. Istimewa untuk aku, apresiasi banget kalian sudah datang sekarang. Terima kasih Dokter Ingrid. Kami yang hadir saat ini sudah mendapat ilmu tapi juga dapat potongan harga, diskon, dan bagi ibu-ibu yang men-share aha moment ya di IG, aha moment tuh kayak, oh kayak gitu ya, oh ternyata ya yang gitu-gitu. Semoga ada banyak hal baru yang didapatkan ya, yang bisa berguna. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke Q&A ya Dok, bisa ya? Oke. Oke, kita mulai dari yang paling atas. Jadi, pertanyaan pertama itu tentang KB, Dok. Mana tadi? Dokter, bagaimana pengaruh KB terhadap ASI? Apakah bisa bikin seret? Ya, memang terutama kalau KB hormonal ya. Jadi kalau disarankan sih kalau mau pakai KB ya pakai yang kalender atau yang apa di apa tuh namanya ya, koitus terhenti gitu ya. Jangan yang pakai hormonal karena balik yang mengandung hormonal progesteron, estrogen itu akan mempengaruhi kerja dari prolaktin. Jadi prolaktinnya ditekan. Kalau prolaktinnya ditekan fungsinya, maka nggak bisa dirangsang untuk produksi ASI-nya. Gitu, jadinya seret. Gitu.
Jadi pakai KB boleh, tapi pakai KB yang tidak pakai hormonal. Ada juga tuh yang IUD yang tanpa hormonal juga ada kalau mau pakai IUD. Tapi kalau yang implan, yang pil itu kan hormonal ya. Jangan dulu deh. Oke. Pertanyaan berikutnya, bagaimana penggunaan bra saat hamil sudah sesuai ukuran namun masih merasa nyeri? Nyeri di puting ya, Mam, ya biasanya ya. Jadi memang pada trimester 2, masuk trimester 1 akhir, trimester 2 itu puting sangat-sangat sensitif sekali. Dan payudara bertambah ukurannya, size-nya ya. Tapi pada trimester ketiga nanti sensitif nyeri puting ini akan berkurang. Sehingga pada saat bayi lahir, kesensitifan itu harusnya sudah tidak mempengaruhi proses menetes. Jadi kalau sekarang mama merasa nyeri, dipastikan dulu apakah karena terlalu ketat atau udah nggak ketat tapi putingnya yang nyeri. Nah itu berarti masih fase yang baik-baik aja, masih normal karena memang kita harusnya putingnya ada perubahan warna, ada perubahan sensitivitas dan ukuran payudara juga berubah. Itu normal kok. Gitu. Pertanyaan berikutnya, Dok. Dok, ada nggak ASI ibu yang nggak bagus? Karena selama ini ASI saya berwarna putih, tapi tidak terlalu kental dan pekat seperti sufor. Jadi ada saudara bilang ASI saya nggak bagus karena nggak kental. Tapi kemarin pas nimbang bayi saya berat badannya naik kok. Apa benar warna ASI mempengaruhi kualitas ASI? Wah, ini ada beberapa pertanyaan. Nah, mulailah dok. Yang pertama, ada nggak ASI ibu yang nggak bagus? Nah, ini ada 3 soalnya dok. Enggak sih ya. Jadi ASINya mama itu disesuaikan sama kebutuhan bayi. Jadi ya beda-beda sih. Ada yang warnanya oranye, ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya agak kebiruan. Tergantung dari konsumsi ibunya untuk warna itu. Tapi kalau untuk kualitas itu pasti sesuai kebutuhan bayi. Jadi itu buktinya berat badannya bagus. Jadi nggak apa-apa, nggak usah dipikirin. Tidak usah didengarkan. Yang mamanya pede. Berat badannya udah oke. Itu yang kita paling penting tanda kecukupan ASINya. Jadi yang penting itu ya dok ya, berat badan bayinya naik ya dok. Itu yang atas ada tuh kayaknya dok ya. Ketika menyusui ada rasa nyeri saat bayi menetes. Di atas yang tadi oleh Mama Ici. Oke dok. Nanti setelah pertanyaan yang ini kita ke sana ya dok. Jadi di sini dibilang, apa benar warna ASI mempengaruhi kualitas ASI? Maaf ya dok, banyak tanya karena ini pengalaman pertama untuk memberi ASI eksklusif. Anak 1 dan 2 gagal ASI, jadi yang ketiga harus berhasil. Masih dari orang yang sama dok. Gimana? Saya baca lagi ya dok pertanyaannya. Warna ASI mempengaruhi kualitas ASI? Enggak. Iya. Enggak. Warna ASI itu yang dipengaruhi makanan apa yang mau makan, kemudian kondisi ini ya, misalnya lagi sakit, biasa autoimunnya meningkat, warnanya lebih kuning atau lebih pekat gitu. Tapi kualitas enggak sih. Enggak dong, Ma. Jangan khawatir. Berat badannya sudah oke, udah pede aja. Tidak ada hubungannya. Oke? Pertanyaan selanjutnya, Dr. Joyce. Pertanyaan selanjutnya, ketika menyusui ada rasa nyeri saat bayi menetes. Terus bagian areola seperti mengkerut saat dihisap. Apa itu pertanda perlekatan dalam, dok? Lantas nyeri itu berlangsung sampai kapan ya? Apa karena masih newborn sehingga baby belum terlatih? Karena ada yang bilang bayi baru lahir lidahnya masih kasar, jadi ibunya normal jika merasakan sakit. Nah, ini tentang nyeri saat menetes, itu pertanda apa, apakah dan berapa lama? Iya, jadi memang ini mitos yang sering sekali ya, Maya, bahwa lidah bayi itu kasar, jadi normal merasakan sakit. Enggak, itu tidak normal.
Kalau mama merasa sakit, itu tidak normal. Kalau mama merasa tidak nyaman, bisa jadi bayinya sedang berlatih sampai dia dapatkan posisi yang itu pun nggak sepanjang menetes itu akan terus-terusan sakit, harusnya enggak. Jadi kalau mama merasa sakit, artinya ada yang perlu dicek lagi perlekatannya, mama. Ada yang perlu dievaluasi lagi karena tidak nyeri, harusnya tidak boleh nyeri. Tuh, ya konsultasi ya, mam ya. Jangan dibiarkan nyeri, karena kalau dibiarkan nyeri nanti akhirnya jadi lecet berujung pada produksi menurun karena oksitosin terhambat, kemudian jadi kuman masuk sehingga bisa mastitis. Lecet juga bisa buat pengeluaran tidak maksimal, bisa plak darah ya. Jadi jangan kita biasa di mindset ibu harus kuat, ibu harus sabar, emang harus begitu, harus sakit, no, bukan, enggak ya. Menetes itu harusnya nyaman, bahagia, ibunya nyaman, bahagia, bayinya nyaman, bahagia, gitu. Gitu, oke mam, ya konsultasi ya, cari tahu kenapa kok menetesnya nyeri, gitu. Pertanyaan berikutnya, Dok. Dok, saya sedang relaksasi udah 2 bulan. Mulai full menyusui saat ke konselor menyusui. Bayi usia 2 bulan lebih. Dan ternyata bayi saya ada tangkai, kemudian sudah diinsisi. Tapi selama 2 bulan relaksasi menggunakan SNS, suplai saya masih sedikit. Saya sudah akupunktur, makan makanan bernutrisi juga. Dan bayi saya hanya betah nenen sebentar kalau tanpa SNS. Jadi gimana ya dok, apa yang harus saya lakukan? Berarti ada 2 di sini ya yang jadi concern mama ya. Yang pertama, suplai mama yang mama rasa sudah menurun. Yang kedua, bayi belum betah untuk menetes, gitu ya mama ya. Jadi kalau mama tidak pompa, hanya menetes dengan SNS dan bayi belum efisien untuk menetes, otomatis suplai mama akan menurun. Karena ASI mama tidak maksimal dikeluarkan. Kecuali mama ada memompa juga. Ini mama ada memerah, memompa atau hanya menetes aja. Tapi harusnya sih kalau dari cerita ini kemungkinan hanya menetes aja ya mama. Jadi kalau hanya menetes saja menggunakan SNS, mengandalkan hisapan bayi, maka saya menduga, ya karena saya nggak bisa langsung, tapi saya menduga kemungkinan bayi belum efektif, belum kompeten meneteknya, sehingga ASI mama tidak dikeluarkan maksimal, akhirnya produksinya makin lama makin turun. Jadi kalaupun makanan, akupuntur, kalau itu kita kejar, tapi hisapan bayinya belum membaik, maka produksi ASI mama akan sulit untuk naik, kecuali mama memompa. Jadi apa yang harus dilakukan? Apa yang mau menjadi goal duluan? Kalau mama goalnya yang pertama pengen naikin suplai ASI, berarti mama usahakan untuk bisa mengeluarkan ASI, memerah ASI. Kalau goal yang kemudian adalah bayinya harus menetes kompeten, coba dievaluasi lagi. Ya, jadi insisi itu bukan udah selesai. Jadi gini ya, ini memang belum familiar dan mungkin kalau saya bilangkan ini nanti saya kena semprit juga nih dokter Jais. Tapi kemungkinan dalam kasus seperti ini fungsi oral bayi, fungsi mulut bayinya, otot-otot lidah, otot rahang, otot pipi, otot bibir itu belum baik, sudah di frenotomi. Ini frenotomi itu mah kayak kita buka pintu pakai kunci, pintunya terbuka. Ya. Tapi kalau otot kita, tubuh kita tidak bisa kita bawa masuk ke dalam, maka kita sudah frenotomi pun tidak bisa kita tiba di ruangan. Pintu sudah terbuka pun, kalau otot kita tidak bisa kita gerakkan dengan baik masuk ke dalam ruangan, kita hanya bisa melihat dari luar aja. Gitu. Jadi belum familiar di Indonesia, tetapi sebenarnya sebelum kita lakukan tindakan frenotomi, otot bayi itu sudah harus dilatih terlebih dahulu. Kenapa? Karena bayi itu dia belum kenal otot tubuhnya itu dia belum kenal. Bayi tangkai dia tidak tahu menggunakan lidahnya untuk benar-benar bisa naik ke atas
ke kiri, ke kanan, mengkaping, melakukan hisapan, dia belum tahu karena dia belum pernah lakukan. Oleh karena itu harusnya sebelum kita insisi disarankan untuk dilatih dulu. Sehingga pada waktu lidahnya sudah lepas, dia sudah pernah untuk menggerakkan lidah itu, ototnya sudah kuat. Itu sama kayak kita nggak pernah olahraga, tiba-tiba disuruh lari maraton, pasti ototnya capek. Karena belum pernah dilatih otot tubuh kita ini, otot paha kita untuk lari. Tiba-tiba disuruh harus lari maraton. Menetek itu kan kayak gitu, nggak cuma 1-2 kali, tapi bisa sampai 10 kali dalam satu hari. Dia melatih ototnya itu berulang-ulang dipakai, padahal ototnya belum terlatih sebelumnya, jadi dia sangat kecapean. Apalagi kalau misalnya posisi perlekatan bayinya belum benar-benar dicek dengan benar, bisa jadi ya bayinya nggak tahu melakukan yang benar seperti apa karena tidak diajarin gitu. Nah, jadi yang harus dilakukan, satu, mama harus memerah kalau mau suplai ASI-nya meningkat. Yang kedua, bayinya dicek lagi, dicek lagi fungsi oralnya. Ya, bukan hanya reattach atau enggak, tapi fungsi oralnya dicek lagi. Fungsi lidah gimana, rahangnya gimana, bibirnya gimana, pipinya gimana. Gitu. Semoga membantu ya, Ma ya. Terima kasih dokter. Yang berikutnya, dok, di IG saya sering lewat iklan tentang kompres ASI. Sebenarnya apa memang berpengaruh untuk menunjang keluarnya ASI saat bayi lahir nanti? Dan kompresnya itu kompres hangat atau dingin? Ya, jadi kompres itu tujuannya untuk menyaman. Kalau kompres hangat itu dia fungsinya vasodilatasi ya. Jadi dia membuka pipa-pipa. Either dia limfe, baik dia pembuluh darah, bahkan juga pipa ductus ASI, dia bisa lebar. Kalau mau dikompres. Kalau kompres dingin dia untuk vasokonstriksi. Tapi kalau untuk menunjang keluarnya ASI saat bayi lahir dan dilakukan pada saat hamil, saya belum pernah dengar sih, kecuali mama mau latihan memerah tangan misalnya ya, hand expression dari hamil di usia 37 minggu, mau kompres dulu, baru latihan memerah tangan, mungkin boleh pakai kompres hangat. Gitu. Ini pertanyaan berikutnya, dok, sebenarnya mulai merawat payudara saat hamil di usia berapa? Di usia kehamilan berapa ya? Dan bagaimana cara membersihkan sumbatan pada puting? Iya, jadi ini cerita udah oldies sih Maya, sumbatan pada puting. Malah kita yang sekarang ini tidak dianjurkan untuk melakukan apapun pada puting. Karena pada saat hamil, puting itu sangat sensitif. Dan bisa terjadi kemungkinan infeksi kalau kita utik-utik. Ya, jadi kalau zaman dulu memang disuruh harus bersihkan apa itu kayak ada sumbatan-sumbatan katanya ya, atau mungkin kulit mati, nggak perlu sih. Pada saat mandi aja dibersihkan sewajarnya, nggak mesti khusus gitu ya dilihat terus pakai tisu dibersihkan, nggak usah. Malah itu nanti rentan untuk infeksi. Merawat payudara ini merawat gimana? Maksudnya pijet ya? Pijet atau masker payudara gitu ya, enggak sih. Karena tadi yang kita udah pelajari, produksi ASI itu sudah ada secara otomatis kalau memang baik-baik saja secara anatomi dan hormonal tubuh kita, secara otomatis dia akan berjalan seperti itu. Jadi pohonnya itu seperti di musim semi, keluar daun-daunnya, pada saat lahiran berbuah, berbunga. Jadi nggak perlu dirawat kayak gimana-gimana, nggak apa-apa. Pertanyaan berikutnya, dok, apa normal puting nyeri di trimester 3? Trimester 3 harusnya dia sudah berkurang daripada trimester 2. Jadi perbandingannya nyerinya berkurang atau bertambah atau sama dari trimester 2. Kalau akhir trimester 3 harusnya puting idealnya ya sudah tidak terlalu nyeri lagi, sudah berkurang nyerinya sehingga pada waktu bayi lahir menetek tidak terlalu sensitif. Ya. Oke, berikutnya,
Dok, apa ada cara mengetahui kalau ASI-nya kosong? Cara mengetahui kalau ASI kosong apa ya? Maksudnya ASI kosong gimana ya nih dok? Dok, apa ada cara mengetahui kalau ASI-nya kosong? Mungkin ASI di payudara itu kosong atau ada? Oh, Apa low itu supply maksudnya? gitu kali ya maksudnya ya. Apakah ibunya low supply atau enggak, tahu dari mana gitu ya Maya? Ini bayinya disusuin enggak? Kalau bayinya disusuin berarti kita bisa lihat bahwa bayinya ada tanda-tanda ketidakcukupan ASI. Terus kalau misalnya di pompa, ini agak susah dibilang ya, karena pompa itu kan berbeda-beda tiap orang, dan kita tidak tahu apakah apakah pompa ini sensitif, sudah benar apa enggak ukuran corongnya, tekniknya dan lain sebagainya. Tapi ada penelitian di bukunya Lisa Marasco itu, dia bilang bahwa untuk mengetahui jumlah ASI yang sebenarnya kita bisa pakai tes 4 jam. Caranya dipompa 1 jam, kemudian jam kedua, jam ketiga, jam keempat. Nah, jam keempat itulah kita kalikan 24. Gitu. Semoga itu menjawab pertanyaan Mama ya. Nah, yang berikutnya, pertanyaan terakhir ini, Dok. Kalau trimester 3, nyerinya tidak di bagian puting, namun di bagian payudara yang lain, apakah normal? Ya, karena kan payudara itu mah dia di dalam seperti tadi pohon, waktu dia hamil, dia itu seperti musim semi. Jadi dia bercabang-cabang, daunnya makin banyak, makin rimbun. Nah, proses itu akan ada pada beberapa ibu, itu akan terasa nyeri. Jadi bukan hanya di puting, tapi juga di bagian badan payudara, karena kan dia bertambah ukurannya. Ada yang menginterpretasikan itu menjadi tidak nyaman, ada yang menginterpretasikan itu sebagai nyeri. Tapi kalau misalnya Mama melihat ada tanda-tanda radang, misalnya berwarna kemerahan, nyeri sekali saat disentuh, ada perubahan bengkak atau ukuran di bagian itu saja seperti ada benjolan atau konsistensinya lebih lunak gitu ya. Ya, mungkin kita harus periksakan mah ke dokter. Tapi kalau hanya rasa nyeri secara umum, that's okay. Ya, kemungkinan itu respon mama. Gitu. Yes. Ada lagi? Sudah habis, dokter. Ini. Kolostrum. Dari Ibu Ola. Ada pengaruh tidak, Dok, apabila tidak gunakan bra saat hamil? Tidak menggunakan bra saat hamil. Jadi bra itu kan dia sebagai penopang. Kalau pengaruh mungkin jadinya pada saat hamil dia kan payudaranya bertambah besar, bertambah ukuran. Kalau tidak ada penopang, berarti jaringan ikatnya mungkin tidak ada yang nahan. Akhirnya jaringan ikatnya itu menjadi lebih panjang. Ya, paling ada perubahan di bentuk ya, di bentuk payudaranya. Tapi ada perubahan di proses di dalam payudaranya sih enggak. Harusnya enggak. Kecuali kalau mamanya sangat aktif gitu ya, mungkin pelari terus tidak pakai bra, mungkin ada efek bisa trauma ya, karena gerakan yang sangat cepat dan perubahan ketinggian yang sangat signifikan, bisa jadi ada trauma. Tapi kalau kita kegiatan biasa harusnya sih enggak. Tadi ada baca tentang harvest colostrum deh dok. Oh iya nih Bu Rina ya. Bisakah harvest colostrum saat masih hamil? Ini yang tadi saya ini sih Mam. Berdasarkan penelitian DAME ya, jadi si DAME di Australia kalau nggak salah ya, dia meneliti untuk ibu-ibu yang mengalami insulin resistance dan gestational diabetes. Artinya mereka adalah ibu-ibu yang rentan ASI maturnya nanti terlambat keluarnya lebih dari 4 hari. Oleh karena itu, mereka melakukan penelitian kalau seandainya
diperah kolostrumnya, di harvest kolostrumnya pada saat hamil, gimana? Nah, hasil penelitian ini malah bagus, ya. Jadi mereka menyarankan untuk ibu-ibu yang kemungkinan beresiko laktogenesis 2-nya terhambat atau pengeluaran ASI maksudnya terhambat, maka lakukanlah harvest kolostrum. Contohnya apa? Ibu yang insulin resisten, ibu yang ada kelainan tiroid, diabetes, ibu yang akan XC, ibu yang mungkin bayinya kemungkinan meneteknya tidak adekuat, ya hisapannya, boleh dilakukan harvest kolostrum. Asal tidak high risk untuk prematur. Gitu, Mam. Gitu. Demikianlah dokter, sudah habis semua pertanyaan-pertanyaan sepertinya dijawab. Ada pertanyaan ini, Dok. Yang Share aha moment maksudnya gimana ya, Dok? Saya di jalan Nah, putus-putus tidak kedengeran. Mungkin boleh diulangi, Dokter Joyce. nah ini jadi sebelum kita tutup acara ini, saya mau sampaikan kembali ya, bahwa berbagi itu tanda peduli. Jadi kepada ibu-ibu hebat pada yang hadir pada malam hari ini, di-sharekan aha momennya, dibagikan apa yang ibu tahu, apa yang, wow, saya baru tahu ini. Wow, ini sangat membantu saya. Di-share di IG ibu masing-masing. Siapa tahu yang ibu anggap hal yang baru itu juga itu hal yang baru bagi orang lain. Sehingga saat ibu membagi ilmu di IG ibu masing-masing, itu tanda kepedulian ibu kepada ibu-ibu yang lain. Dan saat share itu, di-tag juga ya ke Ayo Asi dengan ke saya, Joyce Silala. Ya. Nah, ini juga menjadi apa ya, semangat bahan bakar juga buat kami bahwa hal-hal yang seperti ini ternyata belum apa ya, belum sering didengar, belum familiar untuk didengar. Padahal mungkin bagi kita ini harusnya orang udah pada tahu nih, ternyata belum gitu. Nah, bisa jadi kepada orang lain juga gitu, mama-mama yang lain nggak pernah dengar juga. Nah, tolong please share supaya lebih banyak yang paham benar-benar tentang ilmu laktasi, jadi mengurangi kemungkinan baiknya nipple preference atau flow preference, relaktasi, mastitis, ya, gagal ASI, dan lain sebagainya. Berikan impact ya, Mam, ya, kepada yang lain juga. Please. Baiklah dokter, kami 16 ibu-ibu di sini, dikurangi dokter, berarti kami 15 ibu-ibu di sini. Mengucapkan terima kasih kepada Dr. Ingrid Siahaan, IBCLC MPH, yang sebagai founder Ayo Asi. Mengucapkan terima kasih atas ilmu yang disampaikan, kiranya ilmu itu dapat kami terapkan pada proses menyusui kami masing-masing, baik sekarang maupun nantinya. Baiklah dokter, kami ibu-ibu sekian malam ini, demikianlah webinar kita. Saya Joyce Silalahi undur diri, selamat malam, sukses selalu, salam sehat ya ibu-ibu. Bye. Bye-bye.